Puji Tuhan, pada siang hari ini saya di tahun 2024 kita sudah masukin hari yang ke-20. Kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah dipiara Tuhan dan keadaan sehat semua dan keadaan baik. Amin. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Di tahun 2003 Tuhan sertai kita, dan 2004 juga dan seterusnya Tuhan sertai kita. Amin. Amin. Karena itu saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Tema pagi hari ini dengan temanya saya sampaikan adalah temanya sebenarnya di manakah hati kita berada. Banyak orang berkata hati kita ada di dalam diri kita. Memang benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan di manakah hati kita berada. Sesuai firman Tuhan mengatakan, kita buka di Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21 mengatakan demikian. Matius 6 ayat 21. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi firman Tuhan ini mengatakan di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Berarti hati kita ini sudah keluar dari diri kita. Hati kita ini ada di dalam hati kita, tetapi fungsinya sudah keluar dari tubuh kita. Di mana sesuatu yang paling kita sukai, yang kita paling berhalai, disitulah sebenarnya hati kita berada. Hati kita sudah keluar dari tempatnya, berarti hati kita tidak berada dalam tubuh kita lagi. Kalau apa yang kita sukai, kita berhalai, kita lebih fokusnya kepada hal yang duniawi. Berarti dikatakan sini, hati kita berada. Firman Tuhan mengatakan tadi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Contohnya kita sangat menyukai pacar kita, melebihi daripada Tuhan. Dan hati istri kita, suami kita, menyukai, dan anak kita, dan menyukai mobil yang baru kita beli, dan menyukai rumah, harta kita yang banyak. Disitulah hati kita berada. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa di mana kita berhalai apa yang kita sukai lebih daripada Tuhan, di situ hati kita. Jadi sebenarnya di mana hati kita berada, bukan di tubuh kita lagi. Ada hatinya, tapi semuanya fungsinya sudah pindah kepada hal-hal yang kita sukai. Semua manusia pasti mempunyai harta yang paling bernilai di dalam hidupnya. Di mana harta yang bernilai di dalam hidupnya berada, di juga hati mereka berada. Apa yang kita nilai lebih daripada Tuhan. Jika hati kita jatuh cinta pada Tuhan Yesus, di situ juga hati kita berada dengannya. Berarti Tuhan mengatakan kita harus mencintai Tuhan Yesus, Tuhan kita, lebih daripada apa yang kita punyai. Dan otomatis hati kita berada pada Tuhan Yesus, melebihi dari segala-galanya. Jadi kesimpulan, apapun yang kita sukai dan kita berhalai melebihi Tuhan, disitulah hati kita berada. Karena itu jadikanlah Tuhan Yesus nomor satu di hidup kita untuk selama-lamanya, sehingga hati kita selalu berada kepadanya. Amin. Amin. Kalau hati kita selalu condong pada Tuhan, ya pagi, sore, siang, malam, pikiran kita hanya pada Yesus. Kita lebih mencintai karena hati kita pada jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lebih mencintai, apalagi namanya baru beli mobil, waduh, pagi sore mobil dilihatin, diusap-usapin mobilnya, karena jatuh cinta dengan mobil. Semua dilupain hanya karena fokusnya pada mobil. Begitu juga mungkin baru pacaran, pagi, sore, siang, malam, mimpinya hanya pacar saja.
tapi tidak memikirkan apa yang lebih daripada itu. Maka dikatakan, di mana hatimu berada, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Alkitab hari ini menegaskan bahwa kita pengikut Kristus, maka Kristus ajarannya yang seharusnya menjadi harta yang paling utama bagi kita, sehingga hanya di sana hati kita harus berada atau taat setiap saat. Saya katakan lagi, Alkitab hari ini menegaskan bahwa bagi kita pengikut Kristus, maka Kristus dan ajarannya yang seharusnya menjadi harta yang paling utama bagi kita, sehingga hanya di sana hati kita berada dan taat sampai selamanya. Mari kita lihat di Ulangan 6 ayat 5, firman Tuhan mengatakan demikian. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi Tuhan kita, biar hati kita mengatakan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi situlah hati kita yang berada. Kita harus fokus pada sesuai kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan disitulah hati kita akan berada, bukan lagi kepada harta kita. Mari lihat Matius 13 ayat 45-46. Matius 13 ayat 45-46. Demikian juga pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang hilang, yang mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi jika diri kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bisa menunjukkan dengan cara kita lewat, kita harus berapa poin yang harus kita lakukan. Kita harus mencari kerajaan Allah yang dengan sungguh-sungguh, dan kita harus melakukan poin pertama, kita harus mengelola harta duniawi untuk membantu yang kekurangan. Kita punya hati ingin harus mengelola harta duniawi untuk membantu yang kekurangan. Sesuai firman Tuhan mengatakan di Lukas 18 ayat 22. Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih satu hal lagi yang harus kulakukan. Jualah segala yang engkau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sebelumnya ayat 21, coba boleh buka juga ayat 21-nya. Kata orang itu, semua telah kurutin sejak masa mudaku. Waktu dia tanya, kalau ayat 20 lebih lagi, coba ayat 20. Engkau telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatin ayahmu dan ibumu. Dia kata ayat 21 tadi, dia sudah lakukan semua. Tapi kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus engkau lakukan. Jualah segala yang engkau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka semua akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi Tuhan tidak mau, Tuhan Yesus, supaya kita hanya berfokus pada harta kita. Dan dia juga dikatakan, kalau engkau mau ikut aku, menjadi orang yang setia pada aku, jualah hartamu, bagikan pada orang lain, dan ikutlah aku. Jangan berfokus pada harta, jangan berfokus pada duniawi, tapi berfokus pada Tuhan. Tuhan mau hidup kita pun sama. Kita telah berbuat ini yang baik semua, tetapi hanya satu, kita telah memikirkan harta.
yang ada di duniawi ini, melebihi dari apa yang melebihi daripada Tuhan Yesus. Kita lebih sayang harta kita daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus membelas kasihan pada semua orang yang hina dan yang miskin. Selain kita harus mengelola harta duniawi untuk memberi pada orang yang susah, yang miskin, dan juga kita harus berbelas kasihan pada semua orang yang hina dan yang miskin. Kalau kita mampu, kita harus memberi kepada orang yang membutuhkan, atau orang miskin, atau yang hina. Maka dikatakan di Matius 25 ayat 40, Matius 25 ayat 40 mengatakan demikian, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi kembali lagi, bahwa Tuhan mengajar kita untuk menolong orang yang hina, orang yang susah. Itu adalah seperti seumpama kita untuk melakukan untuk Tuhan. Karena orang miskin tidak bisa dapat membalas, melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dan kita pun memberi pada Tuhan, bukan kita juga memberi pada orang-orang yang hina. Kita berikan pada orang yang hina dan orang yang miskin, dan juga itu membantu menyatakan kasih kita pada Tuhan. Jadi kembali lagi, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi sini dia katakan bahwa Tuhan nyatakan, engkau melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, yang paling hina. Jadi Tuhan Yesus menaruhkan dirinya yang paling hina. Kalau kita melakukan yang menolong orang yang paling susah, yang hina, berarti juga kita telah melakukan untuk Tuhan. Jadi kita harus harus membelas kasihan pada semua orang yang hina, yang miskin, bantu dengan apa yang kita mampu, bukan nilainya, tapi hati kita membantu daripada apa yang kita punya. Bukan nilainya harus 10 juta, harus membantu dengan uang, tapi juga dengan membantu dengan waktu, tenaga, dan juga uang. Itu yang terbaik. Yang ketiga, kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Coba di Lukas 17 ayat 4. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau yang membuat dosa dalam engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi mengampuni seseorang bukan 1 kali, 2 kali, 7 kali. Tapi ada lagi firman Tuhan mengatakan 7 kali 7 berarti 49, dan seterusnya. Jadi pengampunan itu kita berikan pada orang yang bersalah pada kita, tidak ada habis-habisnya, tidak terbatas. Kalau kita punya kasih Tuhan dalam hidup kita dan hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita akan mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ada orang yang ada juga orang tuanya salah sedikit aja nggak ampuni. Orang lain mungkin dia nggak bisa ampuni, wajar, tapi orang tuanya sendiri dia nggak bisa ampuni. Ada orang anak sampai tega, walaupun orang tuanya bersalah sama dia, mungkin suatu melakukan hal yang tidak berkenan pada dia, tetapi dia tidak ampuni. Tapi firman Tuhan mengatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa dan engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Jadi kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Keempat, kita tidak boleh kompromi dengan dosa.
Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa ringan, apapun namanya dosa, kita tidak boleh kompromi. Kita pun harus memberitahu kepada orang lain juga untuk tidak berbuat dosa. Karena bahaya dari dosa dan upah dosa adalah maut. Maka kita lihat di firman Tuhan Yehezkiel 3 ayat 18. Yehezkiel 3 ayat 18. Bukan 17. Kalau aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut tanggung jawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi kembali lagi, ini tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kalau kita menemui orang yang berdosa, orang yang berbuat dosa hidupnya, kita tidak memperingatkan dia mati di dalam dosanya, Tuhan menuntut kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau bicara sama dia mengenai bahwa ini dosa, ini nggak benar, ini nggak baik, dan ini tidak menangkan hati Tuhan. Waktu dia mati, Tuhan akan menuntut kita karena kita tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makanya sebagai anak Tuhan, kita harus siap sedia waktunya. Sempat atau tidak sempat, ada atau tidak ada waktunya, ada kesempatan kita beritahukan ini tidak baik, ini tidak benar. Berarti kita mengabarkan Injil kebenaran. Sehingga kalau jangan sampai katanya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabnya atas nyawanya daripadamu. Betapa berat tanggungan kita kalau Tuhan yang menuntut, di tanggung jawabnya pada diri kita. Coba Yudas 1 ayat 23, Yudas 1 ayat 23. Yudas 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi dikatakan sini, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkan belas kasihan serta ketakutan kepada orang lain juga. Bencilah pakaian mereka dicemarkan dan keinginan dosa. Jadi kita mengasihi orang, tetapi kita benci akan dosa-dosanya. Apa yang dia pakai, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, itu kita harus membenci, mengasihinya. Jangan dia sampai masuk ke dalam api. Perbuatan mereka itu menyemarkan. Selamatkan mereka dengan merampas mereka dari api. Tujuan kita menyelamatkan orang yang berdosa. Janganlah diri kita salah fokus. Maka itu janganlah diri kita pada salah fokus pada harta duniawi dan keinginan hawa nafsu, tetapi fokuslah pada harta sorgawi. Karena itu kita harus kumpulkan harta sorgawi yang tidak bisa karat dan lengah dalam hidup kita. Dan kita jangan berfokus kita lagi pada urusan duniawi. Lebih banyak bantulah pekerjaan Tuhan. Jangan kompromi dengan hal duniawi, yaitu cinta uang, LGBT, penghasilan ilegal, amarah, kecemaran, jasmani, urusan jasmani dan lain-lainnya. Tapi kita fokus juga pada rohani. Jangan kita hanya berfokus pada urusan duniawi. Tahun 2023 kita telah lewatin bersama Tuhan Yesus. 2024 juga Tuhan ada dalam hidup kita. Kita akan lewatin tahun 2004 bersama Tuhan. Jangan hidup kita tidak menunjukkan bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tetap fokus pada Tuhan. Dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, dan seterusnya juga Tuhan tolong, dan Tuhan berkati hidup kita dan keluarga kita. Coba kita lihat
Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa yang berani melawan bermusuhan dengan Allah, kita tidak akan pernah melawan Allah. Dan akhirnya semua yang berdosa itu menjadi tanggung jawab kita. Dan karena itu kita harus bersahabat dengan Allah, jangan bermusuhan dengan Allah, dan kita bersahabat dengan dunia ini, menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Jika kita benar-benar fokus pada harta surgawi, pasti hidup kita ada dalam pertobatan dan berbuah roh. Kita harus berbuah roh. Maka di Kisah Rasul 3 ayat 19, Kisah Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bila harta berharga kita ada firman Tuhan, pasti kita tidak akan mengejar keinginan duniawi dan hawa nafsu dari dunia ini. Kita fokus pada urusan surgawi, jangan terlalu fokus dengan duniawi. Memang kita butuh, tetapi kita jangan fokusnya ke surgawi. Duniawi kita butuh untuk hidup hari-hari, tetapi bukan yang diutamakan duniawi, tetapi surgawi. Karena waktu kita bersama Tuhan dengan harta surgawi, kita akan berfokus pada Tuhan dengan hati kita. Di mana hati kita berada, harta kita berada, di situlah hati kita berada. Berarti kalau kita fokus pada surgawi, hati kita juga ada surgawi, bukan pada duniawi ini. Mari kita menjaga hati kita di tahun 2024. Di tahun baru ini agar hati kita selalu fokus pada kesukaan Tuhan yang baik, yang benar, yang menenangkan hati. Ya 2024, mungkin di tahun 2003 kita kurang fokus pada urusan surgawi, tetapi marilah pada tahun 2024 ini harga hati kita selalu berfokus kepada Tuhan yang baik, yang benar, dan yang hati Tuhan adalah hidup kita. Maka kita lihat di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup dan mati dasarnya dari hati kita. Hidup dan mati dasarnya hati kita. Karena ini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan, bukannya hanya waspada saja, segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kematian. Makanya kalau kita nggak bisa jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kematian, bukan kehidupan. Maka kita harus jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bangun tidur kita udah jaga hati. Bekerja kita harus jaga hati. Mengendarai mobil, motor, kita harus jaga hati. Kalau enggak, dikit aja kita bisa ribut sama orang. Bangun tidur aja sudah marah sama istri kita, sama anak kita, anak suami kita, bisa aja kita nggak jaga hati. Dikit tersinggung, dikit marah. Di tempat kerjaan kita bekerja sama teman ada salah kata sedikit kita marah, dan akhirnya bermusuhan. Nah, sini maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala ya, bukannya hanya sekedar, tapi segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak bisa jaga segala
hati kita dengan segala kewaspadaan akan bukan terpancar kehidupan dan terpancar kematian. Bisa aja kita marah, kecewa, dan kita akhirnya kita membuat satu hal tindakan yang membuat orang marah dan akhirnya kita dipukul, bisa aja kita dibunuh, bisa aja dari suatu kematian. Makanya kita harus jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena firman Tuhan berkata kita sekali agar kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jika hati kita berkenan pada Tuhan, diri kita akan diangkat naik dan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Jika hati kita berkenan pada Tuhan, diri kita akan diangkat naik tinggi dan tinggi oleh Tuhan. Karena kita bisa menjaga hati kita dengan damai, sejahtera, dan penuh ketenteraman. Coba kita lihat di Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam ayat ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Dikatakan apa? Coba keluar ya. Di Petrus 5 ayat 6 dan 7. Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kami tinggikan pada waktunya. Mungkin 1 Petrus kan? 1 Petrus. 1 Petrus ya. 1. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini dikatakan ayat pertama, kita harus merendahkan diri kita pada Tuhan. Sehebatnya kita, sekayanya kita, sepinternya kita, apa-apa yang ada dalam diri kita, kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada lain. Waktu kita direndahkan, dikatakan tujuannya supaya diri kita ditinggikan. Kita merendahkan diri kita, Tuhan akan meninggi kita. Kita diangkat naik dan naik, bukan turun. Yang menjadi kepala, bukan ekor. Dan dikatakan lagi yang ketiga, serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Jangan pegang dengan kekhawatiran kita sehingga membuat kita stres berat. Makanya kalau kita ada, setiap manusia ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Kalau kita memegang beban kekhawatiran, ketakutan kita, kecemasan kita stres berat. Maka saya pun sebagai manusia, masalah problem saya ada dalam bisnis, dalam urusan tanah, di dalam hal keluarga, khawatir banyak. Tapi saya serahkan sama Tuhan, saya berdoa. Saya serahkan masalah saya pada Tuhan. Saya doa, saya serahkan sama Tuhan. Ada satu urusan, saya urusan tanah. Mereka satu kelihatan ingin membuat jahat. Hak saya mereka akan mengeksekusi. Saya doa. Saya serahkan sama Tuhan. Dia dapat peringatan dari Tuhan. Keluar dari musola masjid, ada undakan itu terakhir, dia nggak lihat. Dia pikir undakan ini nggak ada. Dia turun jubrak palanya. Mukanya ngadu keramik, gigi copot 3. Dia main-main sama anak Tuhan. Saya serahin sama Tuhan. Tuhan kuasai tubuh jiwa rohnya, biar dia tidak bisa berbuat jahat sama saya. Tuhan kasih peringatan. Kemarin dia undang saya ketemu lagi. Kemarin hindar terus, nggak mau ketemu saya. Ketemu saya, gigi saya copot bawah 2 Pak. 1 yang sudah copot, yang 1 lagi sudah mau copot. Yang atas sudah bolong, copot juga. 3. Udah baju saya darah semua. Dia lawan anak Tuhan.
Ya saya rasa Tuhan, dia keluar dari masjid, bukan dari diskotik. Kalau keluar dari diskotik langsung mati kali. Dia keluar dari masjid aja masih Tuhan kasih peringatan karena dia berbuat lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Serahkan segala kekhawatiran padanya. Tadi ulang lagi dari ayatnya, karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia akan memelihara kamu. Yang memelihara hidup kita bukan orang kaya, bukan orang berpangkat, bukan orang pintar, tetapi Tuhan. Pendeta pun tidak bisa memelihara hidup kita. Pendeta besar pun jemaatnya ada 10.000, 20.000, nggak bisa memelihara hidup kita. Dia pun juga lagi bingung. Pendeta juga bingung. Hidupnya kemana juga dia bingung kalau dia nggak mengandalkan Tuhan. Jadi kita pun, apalagi kekuatan hidup kita kalau tanpa Tuhan nggak ada mampu hidup kita. Jadi kembali lagi, tetapi jika kita mau diangkat tinggi oleh Tuhan, dikatakan sini prosesnya tidak sebentar, harus lama karena dibutuhkan fondasi yang kuat di dalam diri kita. Kita akan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati, diangkat tinggi. Jadi kepala bukan ekor. Tetapi waktu kita diangkat Tuhan tinggi, dibangun Tuhan tinggi-tinggi, perlu fondasi nggak? Perlu fondasi. Kalau rumah 2 tingkat, fondasinya mungkin hanya 30 cm, 50 cm cukup. Tetapi kalau bangunan lantai bangunan besar tinggi, karena sekarang di Jakarta ada bangunan 99 lantai paling tertinggi. Itu fondasinya membutuhkan proses fondasinya aja bertahun-tahun. Untuk bikin fondasi, bikin dia setinggi ke dalam, di proses fondasi bikin dalam. Biasanya yang 10 lantai mungkin fondasinya hanya, saya bukan arsitek, saya nggak ngerti, mungkin kira-kira 10 meter fondasi ke dalamnya. Tetapi kalau dia 99 meter, mungkin fondasinya 100 meter ke dalamnya, mungkin 200 meter ke dalamnya. Kelihatannya kalau kita mau diangkat Tuhan, kok Tuhan begini-gini aja? Kok tahu bulan demi bulan, minggu demi minggu, tahun demi tahun, kok belum ada kelihatan berkatnya Tuhan? Ya, kenapa? Tuhan lagi proses kita ke dalamnya, bukannya naik langsung naik aja. Kalau kita naik saja, waktu nggak ada fondasi yang kuat, ada gempa sedikit, ada percobaan sedikit, ada masalah sedikit, penyakit apapun, kita marah, bersungut, tinggalkan Tuhan. Tetapi waktu fondasi kita bikin hari ke dalam, goncangan apapun tetap kuat. Kenapa? Fondasi kita sudah kuat, iman kita sudah kuat. Hidup saya juga mengalami, kalau saya nggak fondasi saya kuat di dalam iman saya sudah ditinggalkan Tuhan. Saya sudah marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, menggerutu, dan juga apa yang semuanya akan saya tinggalkan. Gak percaya iman saya pada Tuhan, tetapi waktu saya diproses Tuhan, fondasi saya sudah kuat. Jadi tetap saya bukan hanya percaya Tuhan. Percaya Tuhan itu terbatas, tapi mengasihi Tuhan tiada batasnya. Maka saya naik tingkat mengasihi Tuhan. Bangkrut, anak berantakan, kos-kosan hidupnya, istri saya kena tumor otak, duit nggak punya, masalah terjadi. Waduh, coba kalau saya nggak punya Tuhan, saya udah bersungut-sungut, menggerutu, kecewa, marah sama Tuhan, nanya sama Tuhan, saya nggak pernah diam aja. Saya jalani melayani Tuhan, dari tahun demi tahun. Dari 2003 saya datang ke Indonesia melayani Tuhan, lebih dari 50 gereja, lebih dari 15 sinode melayani Tuhan. Mungkin di gereja ini mungkin saya udah lebih dari 10 tahun, 15 tahun ada kali ya. Hah? Lebih kali melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan dari 2003 saya datang
Karena udah 21 tahun 21 tahun di Jakarta nih, dia belum di Australia. Waktu saya masih di Australia, saya balik ke Australia 2003. 21 tahun saya nggak pernah berhenti melayani Tuhan. Waktu, tenaga, uang juga. Saya nabur terus. Ya kolektor, saya tetap ngasih. Saya hamba Tuhan, saya tetap kolektor. Saya nggak pernah berhenti melayani Tuhan. Saya nggak pernah terima amplop, satu amplop pun. Saya melayani Tuhan tujuannya mengasihi Tuhan. Nggak pernah terima amplop, dikasih pun masukin kantong kembali, masukin kantong kembali. Nggak pernah menerima amplop, malah keluar dari kantong saya. Tujuannya apa? Saya melayani Tuhan dengan sungguh. Jadi fondasi kita, jangan kita mungkin di tahun 2003 kita belum kelihatan berkatnya. 2004 mungkin belum kelihatan berkatnya. Mungkin 2025, maksud saya 2023, 2024 fondasi kita udah dalam, udah kuat, Tuhan naikin kita lebih tinggi. Lebih tinggi daripada tetangga kita, lebih tinggi daripada teman kita, lebih tinggi daripada saudara kita. Kenapa? Kita fondasi udah kuat. Bikin tinggi, bikin dalam, waktunya fondasi kita juga bikin kuat, Tuhan buat. Jadi pesan saya di tahun 2024 ini, diri kita harus standing firm atau berdiri teguh. Berdiri teguh di dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus, apapun masalah dan persoalan hidup kita. Standing firm, arti bahasa Inggrisnya berdiri teguh. Suka duka, masalah tidak masalah, sakit atau sehat, suka dan duka, tetap berdiri teguh, fokus pada Tuhan. Amin. Berdiri teguh. Yang kedua, maksudnya kita harus berdiri teguh. Kita harus punya strong fondasi dasar yang kuat yang tadi saya katakan tadi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita 24, pesan saya, kita harus punya strong foundation atau fondasi dasar yang kuat. Dasar yang kuat, fondasi diri kita harus menuju kepada Yesus Kristus. Mungkin goncangan ada, apapun ada di dalam 2004, tetap kita mempunyai strong fondasi atau fondasi dasar yang kuat di dalam Tuhan. Jangan goyah. Jangan goyah. Tetap percaya Tuhan akan menolong hidup kita. Yang kedua, kita harus strong community. Maksudnya kita harus strong community. Community artinya komunitas yang kuat dengan saudara kita seiman. Kita harus membuat persekutuan doa dan konsel setiap minggu. Ada komunitas kita kuat dalam konsel mingguan, harus kita jalankan. Ketiga, kita harus strong relationship with God. Mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan, bikin kuat. Mungkin tahun 2023 kita hanya 80%. Di tahun 2024 kita naik tingkat 90% atau 100% hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus strong relationship with God, mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan, sehingga pengharapan dan iman kita tidak akan goyah. Tetap, apapun keadaan diri kita, kita tetap punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita ada masalah, kita cari Tuhan. Kalau kita lagi senang, cari Tuhan. Kalau kita lagi sakit, cari Tuhan. Kita sehat, cari Tuhan. Tetap relationship with Tuhan, dengan Tuhan. Yang keempat, kita harus strong commitment. Artinya memegang janji yang kuat. Janji yang kuat. Jika kita sudah berjanji, kita harus lakukan. Apalagi janji dengan melayani Tuhan. Janji yang kuat. Iya, tidak. Bisa, atau tidak. Jelas. Jangan bilang iya, tetapi tidak lakukan. Di dalam hidup kita hari-hari. Apalagi di dalam melayani Tuhan. Jangan bercanda dengan Tuhan. Kita boleh bercanda dengan Presiden Jokowi, dengan Jenderal Menteri, tapi jangan bercanda dengan Tuhan.
Jika kita sudah berjanji, kita harus lakukan, apalagi janji dalam melayani Tuhan. Kalau saya paling pantangan kalau janji pekerjaan Tuhan, saya nggak pernah main-main. Ya bisa-bisa, enggak. Jangan pendeta dibuat ngambang. Seolah-olah pendeta itu cari kita seperti nyari malaikat. Ya kalau kita nggak bisa, ya bilang dia cari yang lain. Gitu. Saya melayani di mana aja. Melayani Tuhan di Jawa, saya layani. Bulan depan saya naik ke puncak, harus nginep di Hotel Yasmin. Bulan depan, saya bilang bisa. Bulan ini bisa nggak? Enggak. Bulan ini yang bisa 10 Maret. Oke, saya bisa 10 Maret. Saya melayani. Saya harus tidur di sana dulu pagi. Malam tidur pagi, baru bisa melayani. Karena kalau pergi pagi, pagi bisa jam 5. Saya baru pagi jalan lebih repot lagi, lebih baik saya nginap di sana. Jadi kembali lagi, ingat, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan, beriman pada Tuhan Yesus senantiasa. 4 hal yang harus kita lakukan: berdiri teguh atau punya fondasi dasar yang kuat di dalam Tuhan dan iman. Yang kedua, kita harus komunitas yang kuat dengan saudara kita seiman. Yang ketiga, kita harus strong relationship, punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, jangan goyah. Yang keempat, kita harus megang janji yang kuat. Ya, di tahun 2024 tambah diri kita tambah berkat, tambah diangkat Tuhan, dan tambah dimuliakan Tuhan. Memang di dalam 4 hal ini kita lakukan pertama yang paling sulit. Hal apapun di dalam suatu hal, pertama itu sulit. Nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu lebih mudah. Karena itu jangan takut, kita lakukan yang terbaik. Walaupun sulit, kita coba untuk lebih lagi melayani Tuhan, dan janji kita harus kuat dan komitmen pada Tuhan. Jadi kesimpulannya, sebenarnya di manakah hati kita berada? Hati kita berada, apa yang kita berhalai itu hati kita berada. Kalau kita mengasihi Tuhan, hati itulah hati kita berada di hadapan Tuhan. Kita harus mengolah harta duniawi untuk membantu yang kekurangan. Poin pertama, kita mengolah harta duniawi untuk membantu yang kekurangan. Yang kedua, kita harus berbelas kasihan pada semua orang yang hina dan yang miskin. Kita harus menolong. Ketiga, harus melalui mengampuni yang bersalah kepada kita. Yang keempat, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Apapun bentuk dosa, jangan kompromi, karena upah dosa adalah maut. Amin. Ya, jadi berkat Bapak Ibu Saudara semua, dan menjadi berkat buat kehidupannya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ada satu lagu yang judulnya Kosong. Ada nggak? Kan ada nggak? Nah, itu kosong. Hati seorang hamba. Utama apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada Dia. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya.
dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai di sini judul lagunya betulnya kosong-kosong. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Jadi kosong-kosong tanpa Tuhan kita kosong-kosong. Tapi kita punya hati sebagai hamba yang menjadi bukti bahwa hidup kita berkenan dengan Tuhan. Amin. Kita dari 2024 tetap kuat dalam Tuhan, standing firm, tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun masalah hidup kita percaya Tuhan akan angkat kita naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan diri kami, yang memberi kami pengertian. Tuhan firman yang mengatakan di manakah hati kita berada. Ternyata hati kami Tuhan ada dalam diri kami. Tetapi kalau kami mencintai, berhalai apa yang lebih dari Engkau Tuhan, hati kita akan berada di luar daripada diri kami Tuhan. Karena di situ harta kami berada. Apa yang kami sukai ada dalam diri kita, disitulah hati kami berada. Karena itu Tuhan, kami mau di tahun 2024 ini Tuhan, kami lebih mengasihi Engkau, lebih mengasihi Engkau, lebih mencintai Engkau, dan kami hidup di dalam kebenaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau kami percaya, kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Biar melalui hidup kami, melalui keluarga kami, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mungkin masih holiday, yang mungkin tidak bisa datang hari ini dalam masalah yang terjadi kesehatannya, dan juga yang hadir pada hari ini. Tuhan tahu kebutuhan mereka, Engkau tahu persoalan mereka, Engkau tahu kerinduan mereka. Tolong mereka, berkatin. Engkau angkat naik Tuhan, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Dan apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil, dan keberhasilan mereka nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami juga Pendeta Nugroho dan istri dan keluarganya, Engkau berkatin setiap persoalan mereka, setiap kebutuhan mereka untuk pelayanan dan keluarganya. Engkau siapkan semua yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga hidup kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Di tahun 2024 kami butuh Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau berdiri teguh di dalam Engkau, dan kami mau lakukan yang baik berkenan pada Engkau untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan keluarga kami dan keluarga besar kami dalam tangan Engkau. Kami serahkan juga saudara-saudara kami seiman semua di dalam tangan Engkau. Kami percaya Engkau lah sumber hidup kami. Hidup kami berarti karena kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin.